Itu tidak perlu. Saya baik-baik saja. Niko langsung menolak Jenna dengan tegas, tatapannya sedingin es. Tolong, menyingkir dari hadapan saya, kalau tidak ada keperluan lagi. Saat Jenna melihat ini, dia refleks menggigit bibir bawahnya karena merasakan perasaan yang menyesakkan dalam dadanya. Lalu dia berkata dengan pilu, Niko, apa kamu masih menyalahkan saya atas apa yang terjadi sebelumnya? Saya menghentikanmu saat itu karena saya mengkhawatirkanmu. Kondisimu saat itu benar-benar tidak tepat untuk perjalanan jarak jauh. Niko mengernyit dan rasa jengkel mulai terlihat di pelupuk matanya. Begitu juga dengan Gary yang cemberut tidak senang. Kenapa wanita jahat ini menghalangi jalan kami? Tidak bijakkah dia melihat kalau Papa jadi semakin melacak jengkel? Ditambah lagi, saya lelah dan lapar. Nona Jenna, saya dan Papa sekarang lelah dan lapar. Tapi, kamu terus menghalangi jalan kami dan tidak membiarkan kami pergi. Apa kamu yakin kamu benar-benar peduli pada kami? Tanya Gary dengan polosnya sambil menatap Jenna. Tapi Jenna hampir tidak bisa menjaga ekspresi wajahnya saat dia mendengar Gary ikut campur dan amarah mulai membuncah dalam dirinya. Seperti yang diharapkan dari seorang anak haram, anak ini sama sekali tidak punya sopan santun. Kenapa dia, seorang anak kecil, ikut campur dalam pembicaraan orang dewasa? Saya pasti akan memberi pelajaran beretika pada bocah ini kalau saya menikah dalam keluarga Samuel. Meski begitu, Jenna berhasil mengubah raut wajahnya menjadi raut wajah yang hangat dan ramah. Gary, saya minta maaf. Ini salah saya. Saya hanya ingin memperjelas kesalahpahaman dengan papamu. Lalu dia menatap Niko seolah dan berusaha untuk kembali menjelaskan. Niko, jangan marah ya. Saya sangat mengkhawatirkanmu saat itu. Itu saja. Niko tetap acuh tak acuh saat dia menjelaskan penjelasan Jenna. Akhirnya dia menjawab dengan datar. Kamu terlalu berlebihan. Hal remeh seperti itu tidak pantas membuat saya sampai marah. Tapi Jenna sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Kamu tidak akan bersikap dingin seperti ini pada saya kalau kamu tidak marah, ujarnya sambil terus menatap Niko. Saat ini kesabaran Niko sudah hampir habis, seolah suhu di sekitarnya turun beberapa derajat, aura di sekelilingnya berubah dingin. Saya selalu bersikap seperti ini pada orang lain. Kamu bisa pergi kalau kamu tidak bisa menerimanya. Saya sangat lelah dan ingin pulang untuk beristirahat. Setelah mengatakan hal itu, dia mengabaikan Jenna, menggendong Gary sambil berjalan melewatinya dan pergi. Jenna terhenyak sesaat, tak lama kemudian dia bergegas menyusul mereka dan berkata sambil tersenyum, Niko, bukan seperti itu maksud saya. Bagaimana kalau begini saja? Saya akan mengantar kalian pulang. Tidak, terima kasih. Sekali lagi Niko menolaknya. Selain itu, dia bahkan mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Saya tidak akan mentoleransi ocehan Jenna kalau bukan karena rasa hormat saya pada Sofyan. Sementara itu, Tiara sedang sibuk memasak di perumahan berlian. Dia membuat omelet isi bayam dan ikan salmon, serta beberapa makanan lainnya. Selain itu, dia bahkan merebus sepanci sup kaldu untuk obat. Sesaat setelah dia selesai memasak, dia melihat Niko dan Gary pulang. Dalam sekejap, sebuah senyum sumringah tampak di wajahnya. Kalian berdua sudah pulang. Cepat masuk dan cuci tangan kalian. Lalu kemarilah dan makan. Naiklah.
Niko mengangguk dan mengajak Gary untuk mencuci tangannya. Setelah Gary kembali dari mencuci tangan, dia naik ke kursi makan tanpa bantuan seorang pelayan. Saat matanya menatap ke arah menu makan malam yang lezat di meja, dia langsung bertanya dengan bahagia, "Nona Tiara, apa kamu yang membuat semua ini?" "Iya, saya membuat semuanya. Kamu harus makan yang banyak agar bisa tumbuh besar dan kuat," ujar Tiara sambil tersenyum dan menatap Gary. Saat itu Niko juga masuk ke ruang makan setelah mencuci tangannya. Saat Tiara melihatnya, dia langsung mendekat dan menyiapkan kursi untuknya di meja makan. Niko merasa senang melihat sikap Tiara. Dia merasa kalau Tiara menganggapnya seperti sebuah boneka rapuh karena lukanya. Meski begitu, hatinya diliputi rasa hangat melihat sikap Tiara. Dan setelahnya mereka bertiga menikmati makan malam yang nyaman seperti sebuah keluarga sesungguhnya. Saat makan, mereka berbincang dan tertawa dan suasana terasa begitu harmonis. Lalu Tiara meminta Niko kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah mereka selesai makan. Dengan perjalanan panjang dan perjalanan ke rumah sakit, Niko memang merasa lelah, jadi dia tidak menolak perintah Tiara. Setelah Niko kembali ke kamarnya, Tiara membantunya berganti pakaian karena bahunya masih terluka. Lalu Tiara menyiapkan seember air hangat dan membantu Niko membersihkan tubuhnya. Saat Niko menatap wanita yang begitu sibuk mengurusnya, rasa sayang dalam tatapan matanya seolah hampir melelehkan semuanya. Terlebih lagi, dia merasa jauh lebih bahagia karena perhatian Tiara padanya. Setelah membersihkan tubuh Niko, Tiara juga memintanya beristirahat. Sementara itu, dia berencana untuk keluar kamar. Tak disangka Niko meraih pergelangan tangan Tiara sebelum Tiara sempat berbalik. "Apa kamu tidak mau tidur dengan saya?" "Saya janji pada Gary kalau saya akan menemaninya malam ini." "Ya sudah, cepat tidur," ujar Tiara membujuk Niko dengan lembut. Meskipun merasa sedikit tidak senang, Niko tetap melepaskan genggamannya. Itu karena dia tahu kalau Gary pasti akan marah besok pagi kalau dia memaksa Tiara tetap bersamanya. Tiara terkejut saat melihat Gary berdiri di ujung pintu saat dia keluar kamar. Jadi dia bertanya penasaran, "Gary, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya khawatir kalau papa yang manja itu akan memintamu menemani papa lagi. Jadi saya menunggumu di sini." Gary merasa sedikit marah ketika dia teringat saat Niko mengacaukan rencananya sebelumnya. Perkataannya membuat Tiara jengkel, tapi tetap saja menurutnya cukup lucu sampai membuatnya menahan geli. Tetap saja ketulusan Gary yang ingin bersamanya membuat hatinya semakin tersentuh melebihi perkataan manis yang Gary katakan. Lalu dia menggendong Gary kembali ke kamarnya dan memandikannya sendiri. Lalu Tiara dan Gary bersandar di tempat tidur dalam kamar yang terang benderang, dan Tiara membacakannya cerita pengantar tidur dengan suaranya yang menenangkan. Setelah dia membacakan cerita, dia menunduk dan melihat anak kecil dalam pelukannya itu. Dia tidak sadar kapan Gary tertidur, tapi dia merasa wajah Gary yang tertidur itu begitu menggemaskan. "Selamat malam." Tiara mengecup kening Gary, lalu dia mematikan lampu dan tertidur sambil memeluk anak itu. Keesokan paginya, Niko masih belum bangun saat Tiara sudah bangun bersama Gary. Karena dia juga ingin Niko cukup tidur, dia mengajak Gary sarapan terlebih dahulu. Saat makan, Gary mendekati Tiara dengan penuh misteri. "Nona Tiara, saya baru saja melihat bunga-bunga di taman, sudah bermekaran dan mereka indah sekali.
Saya akan mengajakmu ke sana nanti setelah balapan ya. Tentu saja Tiara tidak akan menolak ajakannya. Jadi mereka berdua pergi ke taman setelah mereka selesai sarapan. Tamannya cukup luas dan ada banyak bunga-bunga langka yang ditanam di sana. Secara visual bunga-bunga itu saling bertautan dengan indah. Terlihat jelas kalau bunga-bunga itu dirawat oleh seseorang. Tiara merasa rileks dan damai saat mencium harumnya bunga di udara, terutama saat dia melihat tetes embun di setiap kelopak bunga yang mekar. Saat itu, dia merasa begitu bahagia. Untukmu, Nona Tiara. Carrie memetik setangkai mawar merah dan memberikannya pada Tiara sebagai hadiah. Tiara sangat menyukai bunga dan sebuah ide tiba-tiba terlintas di pikirannya. Carrie, ayo petik beberapa bunga sebagai hiasan di rumah. Baiklah, bunga seperti apa yang kamu mau? Saya akan membantumu memetiknya, ujar Carrie sambil menatap Tiara dengan bersungguh-sungguh. Lalu mereka berdua memetik sebuket bunga dan kembali memangkasnya. Mereka berencana untuk menatanya dalam sebuah vas bunga. Karena saat itu sudah waktunya Carrie masuk kelas, dia sedang belajar bersama pengajarnya di ruangan yang ada di lantai atas. Jadi Tiara yang memangkas bunga-bunga itu sendirian di ruang tamu. Lalu Tiara berencana membangunkan Nico untuk sarapan setelah dia selesai menata bunga-bunga ini nanti. Saat itu terdengar bunyi bel pintu dari luar dan Andi pergi membukakan pintu. Nona Jenna. Dia sedikit terkejut saat melihat Jenna berdiri di depan pintu sambil membawa sekotak makanan di tangannya. Anda pasti datang untuk menemui Pak Nico. Beliau sedang beristirahat. Tidak apa-apa, saya bisa menunggunya di ruang tamu, ujar Jenna sambil masuk ke dalam ruang tamu. Setelah dia masuk, dia melihat sekilas ke arah Tiara yang sedang duduk dan menata bunga di meja. Entah kenapa dia merasa Tiara terlihat familiar, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan salah mengira dia sebagai seorang pelayan. Sebaliknya dia merasa pelayan itu cukup cantik. Tentu saja Tiara tidak tahu apa yang dipikirkan Jenna. Saat dia melihat seorang tamu mengunjungi rumah, dia langsung menghentikan apa yang dia kerjakan dan berencana untuk menyapa tamunya dulu. Halo, ujar Tiara sambil tersenyum dan menatap Jenna. Jenna mengangguk perlahan dan berkata, teruskan apa yang tadi kamu kerjakan. Tiara mengedipkan matanya saat mendengar kata-kata yang acuh itu, tapi suara wanita itu kembali terdengar di telinganya sebelum dia sempat membalas. Apa kamu baru di sini? Saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya baru saja tiba kemarin, jawab Tiara sambil tersenyum sopan, tapi kemudian dia melihat tak ada minuman di depan Jenna. Saat Tiara hendak memanggil seseorang untuk menyiapkan minuman untuk Jenna, dia disela sebelum sempat mengatakan sesuatu. Jadi, kamu baru tiba kemarin? Ya sudah, kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu. Tidak perlu mengganggu saya. Setelah Jenna mengatakan itu, dia mengabaikan Tiara mengambil majalah yang ada di samping dan membacanya. Tiara mengangkat alisnya saat dia melihat sikap Jenna dan bertanya-tanya, bukankah wanita muda ini bersikap terlalu nyaman di rumahnya saat dia hanyalah seorang tamu? Tentu saja dia tidak menyangka kalau Jenna salah sangka dengan identitasnya. Pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, justru dia berbalik dan kembali melanjutkan merangkai tumpukan bunga yang masih belum dia pangkas. Lagi pula tamu itu sendiri yang memberitahu kalau dia tidak perlu ditemani. Selain itu Tiara juga berharap bisa selesai menata bunga lebih awal. Begitulah satu orang menata bunga sementara yang lain sedang membaca majalah.
Suasananya entah kenapa terasa harmonis. Setelah 10 menit berlalu, Tiara memasukkan bunga terakhir ke dalam vas. Lalu dia merasa sudah menyelesaikan sesuatu karena dia dengan senang mengagumi buket bunga di depannya. Dengan bunga mawar yang dibalut dengan daun hijau dan bunga tulip yang mengelilingi di sekitarnya. Penataan bunga itu seolah menyerupai susu dan bunga mawar tampak indah. Semakin lama Tiara menatapnya, dia semakin merasa kalau dirinya memiliki bakat untuk menata bunga. Dia tersenyum bahagia saat mengagumi hasil kerja kerasnya sambil memegang vas bunga itu dengan hati-hati. Lalu dia menundukkan kepala dan mencium aroma bunganya. Harum bunga-bunga itu membuatnya senyumnya semakin merekah. Tak sengaja menatap sekilas ke arah Tiara, Jenna hanya mengerutkan keningnya. Apakah tidak ada orang yang merasa kalau pelayan muda ini sedikit terlalu cantik? Meskipun tidak memakai riasan wajah, pipi wanita itu tampak memikat di bawah terpaan sinar matahari, terutama binar dalam matanya yang membuatnya seolah seperti seorang peri di bawah sinar matahari. Itu membuat penampilannya tampak menawan dan murni. Selain itu, semakin Jenna menatap pelayan muda itu, dia semakin merasa kalau dia pernah melihat pelayan itu di suatu tempat, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya sebelumnya. Mungkin saya terlalu banyak berpikir. Lagi pula, pelayan muda itu bilang kalau dia baru tiba kemarin. Begitulah dia langsung mengalihkan pandangannya, tapi dia memiliki rencana lain dalam benaknya. Dia khawatir dengan orang secantik itu ada di samping Nico. Jadi saat dia bertemu Nico nanti, dia berencana untuk meminta Nico memindah tugaskan pelayan muda itu padanya. Sementara itu, Tiara tidak tahu dengan rencana Jenna saat dia memangkas bagian bunga yang harus dibuang sebelum dia pergi dan membangunkan Nico. Tak disangka dia mendengar langkah kaki dari arah tangga yang terdengar semakin keras. Nico dengan balutan pakaian berwarna hitam turun dari tangga dengan penuh elegan. Setiap gerakannya menunjukkan kesan bangsawan dan elegan. Wajahnya yang tampan seperti sebuah karya seni yang diukur oleh para dewa. Saat Jenna mendengar langkah kaki, dia langsung meletakkan majalah dan berdiri sambil menyunggingkan senyuman. Tapi sebuah suara yang ceria terdengar di telinganya sebelum dia sempat berbicara dan menyelanya. Nico. Lalu dia melihat Tiara berlari ke arah Nico dengan bahagia sambil membawa vas bunga di tangannya. Kamu sudah bangun? Dia mengangkat wajah cantiknya dan menatap Nico dengan senyuman secantik bunga yang bermekaran. Di saat yang bersamaan, Nico menatap senyum sumringah wanita itu, dan wajah dinginnya berubah menjadi senyuman lembut melihat keceriaan wanita itu sambil mengangguk menyapanya. Lihat, ini adalah bunga-bunga yang saya dan Gary petik tadi pagi. Ini, cium wanginya. Sambil berbicara, Tiara mendekatkan vas bunga itu pada Nico. Nico menatapnya dengan penuh rasa sayang sambil menundukkan kepalanya dan mencium harum bunga-bunga itu. Bunganya harum dan cantik. Tentu saja, karena saya yang menata bunga ini. Tiara mengangkat dagunya sedikit, terlihat seperti seekor anak kucing yang begitu bangga. Saat itu dia terlihat begitu menggemaskan. Nico tertawa dan sorot matanya terlihat penuh dengan rasa sayang. Saat itu Tiara tiba-tiba teringat kalau ada tamu di sampingnya. Jadi dia menepuk keningnya dengan jengkel dan berkata, "Oh, saya memang pelupa. Saya terlalu sibuk berbicara denganmu, sampai lupa kalau kita kedatangan tamu." Nico mengikuti arah tatapan Tiara saat mendengar perkataannya dan melihat Jenna berdiri di samping sofa.
Dalam sekejap senyum di wajahnya lenyap. Sementara itu Jenna begitu terkejut sampai tak bisa berkata-kata saat dia melihat pemandangan di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Saya tidak pernah melihat Nico yang begitu lembut dan sabar sebelumnya. Dan wanita sama sekali bukan seorang pelayan. Dia adalah wanita yang menggoda Nico, Tiara Romario. Pantas saja tadi saya merasa kalau dia terlihat familiar. Benar saja, alasan lain kenapa dia tidak langsung mengenali Tiara adalah karena foto yang ditunjukkan Kaiden padanya sebelumnya hanyalah menunjukkan wajah Tiara dari samping. Jadi wajar kalau dia tidak langsung mengenali Tiara. Nico mengenyit saat dia melihat ekspresi kalut di wajah Jenna dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara dinginnya terdengar sangat berbeda sekarang. Wajah Jenna menegang saat diperlakukan berbeda, lalu dia mengepalkan tangannya dan melemaskannya di samping tubuhnya. Dia melakukan itu beberapa kali, dengan begitu dia bisa menahan rasa benci dalam hatinya. "Saya membawakanmu sarapan. Ini sup kaldu untuk obat yang khusus saya pesan dari seseorang. Dan ini cukup efektif untuk penyembuhan luka." Dia melembutkan suaranya dan berusaha keras terlihat baik. Oke kakak semuanya, sekian dulu ya hari ini. Dan kita sambung lagi di hari Senin. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.